Oke, terima kasih Ibu Nunus. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Ya, soalnya ini hybrid ya. Jadi luar biasa ya semua boleh masuk di sini. Oke, terima kasih undangannya Bu Nunus. Saya sangat tertarik untuk memberikan atau sharing apa yang pernah saya kaji tentang orang Sunda. Salah satunya adalah tentang morfometri wajahnya, gitu ya. Baik wajah depan maupun wajah samping. Karena pasti ada perbedaan ya persepsi kita terhadap wajah depan dengan wajah samping. Oke, sebelum masuk ke apa itu apa namanya, bagaimana itu variasi wajah orang Sunda dan apa kaitannya dengan biologi manusia, saya ingin cerita sedikit mungkin dari mana asalnya wajah kita gitu ya, boleh ya Bu Nunus ya, jadi tidak tidak langsung ke morfometri wajah orang Sunda karena itu pasti hanya sedikit. Padahal kita sebelum melakukan penelitian tentu saja ada apa namanya pertimbangan-pertimbangan ya dalam menetapkan aspek yang kita ingin teliti. Oke, nama saya Woli Chandra Mila. Saya bertugas di Universitas Tanjung Pura. Berikut email saya kalau ada yang mau kontak serta nomor telepon ya. Tentang Dayak mungkin. Boleh ya. Oke, ya. Kita tahu bahwa nenek moyang kita berdiri dengan 2 kaki dan mulai berjalan tegak setidaknya 4,5 juta tahun yang lalu ya. Yang dan kerangka tubuh kita yang berkaki 2, kemudian apa namanya upright gitu ya, tegak, berjalan dengan tegak, itu terbentuk dengan sangat baik gitu ya, sangat signifikan perbedaannya dengan kerabat kita atau sepupu kita Ordoprimata lainnya. Tungkai dan jari juga menjadi lebih panjang atau lebih pendek, tetapi arsitektur fungsional penggerak bipedal ya telah berkembang dengan sangat signifikan pada Homo sapiens. Pada gambar kita bisa lihat bahwa evolusi struktur tubuh manusia yang sangat signifikan ini dibanding kerabat-kerabat sebelumnya sangat jelas ya, dan tanpa kita sadari ternyata hasil evolusi ini pula yang memungkinkan evolusi lanjutan pada wajah kita, ya, pada wajah manusia. Oke. Nah, ini dia. Ya. Wajah yang Anda lihat di cermin, bukan wajah yang di sini ya, karena nggak ada jaringan lunaknya kalau yang di sini. Wajah yang Anda lihat di cermin itu adalah hasil evolusi jutaan tahun. Dan mencerminkan fitur yang paling khas yang kita gunakan untuk mengidentifikasi dan mengenal satu sama lain. Ya, ini ada Bu Nunus, ini ada Ayu, ini ada Agung dan sebagainya karena kita mengenal wajah mereka. Ya, dibentuk oleh wajah kita dibentuk oleh kebutuhan tentu saja. Ya, kebutuhan kita untuk apa? Untuk makan, untuk bernapas, untuk melihat, untuk berkomunikasi. Ya, dan ini adalah capaian yang paling baik ya, yang paling utama pada kelompok Homo sapiens ya, yaitu untuk komunikasi. Ini adalah kisah yang tadi yang sangat panjang ya, 4 juta tahun kita bisa mendapatkan wajah seperti ini ya. Wajah manusia itu unik namun juga universal ya, kemudian mekanis ya, Anda bisa tertawa, bisa cemberut dan sebagainya, namun juga ekspresif ya, ada ekspresi di situ. Modern namun juga kuno. Kita bisa melihat juga kemiripannya dengan spesies yang lebih awal muncul ya sebelum manusia ya, ada kemiripan-kemiripan di situ. Makanya masih bisa dibilang ada bagian-bagian yang kuno di situ ya. Dan selama lebih dari 4 juta tahun, ciri-ciri kita perlahan-lahan berubah menjadi apa yang kita lihat tadi di cermin tadi. Ya, perhatikan apa namanya, apa yang membentuk masing-masing bagian dalam wajah kita, ya, sehingga kita tahu siapa kita, kemudian apa yang sudah kita raih selama masa evolusioner tadi.
Dari hominin awal hingga Homo sapiens modern, hasil kajian terkini yang ditulis oleh banyak ahli, ya, para ahli terkemuka melacak sejarah wajah manusia selama jutaan tahun. Tentu saja melalui tengkorak-tengkorak ini, ya, karena bisa mengindikasikan apa yang sudah terjadi terkait dengan kondisi alamnya, iklimnya, budayanya, ya, yang tentu saja masing-masing wilayah geografis akan memiliki paparan yang berbeda, ya. Oke. Sebentar, laptop saya habis waktunya. Nah, ini tengkorak dan gigi, ya, menyediakan informasi yang penting sekali tentang perubahan yang sudah kita peroleh, ya. Dan bisa kita lacak dari waktu ke waktu sekaligus menggambarkan sejarah evolusioner dari spesies Homo sapiens atau spesies kita. Faktor utama dalam perubahan struktur wajah termasuk pertumbuhan otak dan adaptasi pada sistem respiratori, ya, kebutuhan kita untuk bernapas, tentu saja dengan mendiami wilayah terestrial yang udaranya kering, ya, itu adalah suatu kecaman sebetulnya, ya. Dan kita harus beradaptasi untuk kondisi tersebut. Dan berikutnya kaitannya dengan respirasi tentu adalah untuk energi, ya. Jadi evolusi wajah kita pun juga merupakan hasil adaptasi untuk pasokan energi yang mencukupi untuk kebutuhan fungsional tubuh, ya. Namun yang terpenting perubahan pada rahang, gigi dan wajah merespons perubahan juga pada pola makan dan perilaku makan kita. Ya, ini adalah hal utama terkait dengan kenapa kita mendapatkan wajah yang seperti ini. Kita adalah atau kita berevolusi menjadi apa yang kita makan sebetulnya, ya. Itu secara harfiah itu benar tuh, ya. Apa yang kita makan adalah kita. Diet memang memainkan peran yang besar dalam menjelaskan perubahan evolusioner pada bentuk wajah. Nenek moyang manusia paling awal itu makan makanan yang keras, ya, makanan-makanan nabati yang keras. Kemudian berubah apa namanya makanan yang keras tadi, ya, tentu saja membutuhkan otot rahang yang besar serta gigi-gigi yang digunakan untuk memecah makanan tadi. Seperti layaknya kita kalau melihat hewan-hewan yang makanannya utamanya adalah tumbuhan, ya, itu badannya gede-gede, rahangnya pun besar-besar, gitu, ya. Kemudian ini terkait dengan kebutuhan tadi, ya, maka si otot rahang juga besar, giginya juga besar, ya, gerahamnya juga besar, dan wajah mereka pun juga lantas juga menjadi lebih lebar, ya, dan dalam, gitu, ya, karena ada proses mengunyah tadi. Dengan area perlekatan otot yang besar. Saat lingkungan mulai tambah kering, ya, dari evolusi manusia, tambah kering, kemudian kondisi hutan juga berkurang, pasokan makanan nabati juga berkurang, maka manusia harus mendapatkan tantangan untuk membuat alat, ya, untuk membuat alat untuk mendapatkan makanan yang lebih baik secara jumlah energi yang terkandung di dalamnya, ya, sehingga selain mendapatkan makanan yang berbeda, kemampuan untuk mengolah atau membuat alat pun juga menjadi berkembang, gitu, ya. Makanya otak manusia itu pun juga menjadi sejalan dengan evolusionernya menjadi tambah besar, gitu, ya, karena ada proses intelijensi yang dituntut di situ. Nah, wajahnya sendiri karena tadi kegiatan mengunyahnya menjadi semakin kecil, ya, semakin frekuensinya semakin rendah, gitu, ya. Maka wajahnya pun menjadi lebih halus dengan wajah yang lebih datar. Kalau kita lihat pada gambar ini, kita lihat ada perubahan signifikan, ya, dari rahang yang semula bergerak ke posterior, ke depan, ya, menjadi semakin ke belakang, ke belakang, ke belakang sehingga menghasilkan bentuk wajah yang lebih datar, lebih flat, ya. Perbandingan struktur tulang tengkorak dan dentisi pada manusia modern dan nenek moyang sebelumnya memperlihatkan kita bisa lihat ini semua, ya, pada catatan fosil ini.
Nah, ini tadi ada kaitannya dengan komunikasi, ya. Perubahan wajah manusia mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor mekanis ya untuk mengunyah makanan. Bagaimanapun wajah manusia memainkan peran penting dalam interaksi sosial, emosi, dan komunikasi. Beberapa dari perubahan ini mungkin juga didorong atau sebagian didorong gitu ya oleh konteks sosial ini. Ya, nenek moyang kita ditantang oleh lingkungan dan semakin dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Ingat tadi bahwa manusia mulai menciptakan alat dan sebagainya, ya mungkin juga ada mulai barter gitu ya, peralatan yang dimiliki ya, dan ada sistem sosial ya, terbangun juga sistem sosial. Nah, seiring waktu kemampuan ini juga semakin terasah ya, membentuk beragam ekspresi wajah. Kalau Anda lihat pada slide ini ya, ada 7 kalau nggak salah ya, ada 7, benar nggak? Iya, ada 7 ekspresi wajah yang utama ya pada manusia ya. Dan kalau dijabarkan lebih banyak lagi gitu ya, kita setidaknya punya 20, kalau Anda cek di emoticon yang ada di WhatsApp Anda ya, itu ada 20 ekspresi wajah yang menandakan bahwa konteks sosial sangat penting gitu ya untuk menciptakan bentuk wajah yang sampai sejauh ini kita miliki gitu ya. Nah, ini memungkinkan untuk meningkatnya komunikasi nonverbal ya. Jadi ada senyum, ada marah, ada cemberut dan sebagainya. Baik, nah pada gambar yang di bawah itu Anda bisa lihat bahwa ada area pada wajah yang sangat signifikan berubah ya pada manusia modern dibandingkan dengan manusia primitif sebelumnya ya, yaitu tonjolan alis yang besar dan menonjol ya. Nah, ini khas sekali ya pada primata juga ya. Anda bisa lihat bahwa karakter ini sebetulnya dibutuhkan pada tahap awal perkembangan evolusi manusia, yaitu untuk menunjukkan agresi ya. Kalau Anda lihat perbandingan antara wajah manusia dengan wajah makaka ya, pergerakan otot pada wajahnya itu sangat terbatas sekali kalau pada monyet ya, pada makaka. Nah, sementara pada manusia dengan adanya pergerakan evolusi ke arah ke arah belakang gitu ya, lebih ke dalam ya, itu ternyata bisa menghasilkan gerak otot yang memungkinkan ekspresi itu jauh lebih banyak gitu ya. Seperti Anda lihat di sini pada tanda panah yang ada pada gambar wajah wanita ini ya. Ini menandakan ototnya menarik ke berbagai area gitu ya. Sementara pada makaka itu hanya terbatas misalnya hanya 2 bagian ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ekspresi wajah pada manusia dengan pada makaka itu sangat berkembang banyak pada manusia sehingga memunculkan ekspresi yang jauh lebih beragam. Nah, ini menurut saya ini cantik sekali kalau kita kita lakukan riset ya Bu Nunus terkait dengan hal ini, misalnya bagaimana cara berkomunikasi melalui tertawa atau melalui marah dan sebagainya antar etnis nih ya. Mungkin persepsinya akan berbeda setiap etnis. Nah, ini menarik sekali dan saya kira belum banyak ya riset yang terkait dengan emosi seperti ini atau hal-hal yang bersifat psikologis seperti ini. Oke. Ya, tadi mulai dari tonjolan alis jadi bisa ke sono gitu ya, kita bisa cerita ke sana jadi, ya. Nah, Homo erectus dan Neanderthal tentu saja masih punya tonjolan alis yang seperti ini. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya dengan kebutuhan mereka ya, kebutuhan mereka untuk nampak garang misalnya gitu ya, nampak sangar gitu ya, itu masih diperlukan gitu pada masa awal-awal evolusi manusia. Nah, kita lihat di sini kera besar Afrika juga memiliki tonjolan alis yang kuat yang menurut para peneliti dapat membantu mengomunikasikan dominasi ya atau agresi tadi ya. Nah, pemikiran serupa bisa kita terapkan bahwa fungsi sosial yang serupa mempengaruhi bentuk wajah leluhur dan kerabat kita yang telah punah tadi ya, seiring
dengan gigi taring yang besar dan tajam, tonjolan alis yang besar juga ikut hilang ya di sepanjang jalan evolusi menuju spesies manusia. Mungkin saat ini pula kita berevolusi menjadi kurang agresif nih, ya, kurang agresif dan lebih kooperatif. Kalau nggak salah ada ya riset yang tentang agresi ya pada di teman kita ya, Bu Kanti ya, kalau nggak salah ya. Edukasi dengan Ya, ini. ya itu menarik sekali ya terkait dengan agresi, lebih kurang agresif gitu ya pada manusia modern sekarang dan lebih kooperatif dalam konteks sosial ya karena kita nggak perlu lagi nih sangar-sangaran gitu ya untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, manusia juga menggunakan lebih banyak ekspresi wajah daripada yang bisa diakomodasi oleh struktur wajah pada kerabat-kerabat kita sebelumnya. Bahkan dibandingkan sepupu kita dalam ordo primata lainnya ya. Ayo kita penelitian seperti ini. Boleh ya Bu Nunus ya. Nah, ya. Saya ingin mengajak sedikit tentang apa sih informasi genetik yang sudah kita ketahui tentang bentuk wajah ini ya atau bagian-bagian wajah ini disandikan oleh gen-gen apa saja sih gitu ya. Ada satu riset luar biasa menurut saya ini adalah Genome Wide Association Study ya GWAS yang keren banget karena sampelnya lebih dari 8.000 orang ya. Kemudian ini melibatkan orang Kaukasia, ya, orang-orang Eropa, dan didapatkan lebih dari 130 region ya dalam genom manusia yang menentukan aspek-aspek spesifik nih, ya, aspek spesifik dari bentuk wajah manusia. Nah ini sekali lagi keren ya karena kita bisa melihat bagian kromosom mana sih yang menyandikan bentuk hidung, bentuk mata, bentuk kontur wajah dan sebagainya. Ya, misalnya ini pada kromosom 2 saja ya. Yang terkait dengan bentuk wajah ya, masing-masing region tadi ya, masing-masing bagian pada kromosom ini ya ternyata menyandikan atau menentukan bagian tertentu pada wajah ya. Di sini setiap gambar wajah menunjukkan kemungkinan gen kandidatnya gitu ya, gen kandidat dan efeknya yang diamati pada bentuk wajah yang ditampilkan berupa warna peta panas gitu ya, hot map ya, yang berkode warna ya. Warna merah ini menunjukkan bagian wajah yang efeknya bergerak keluar, kemudian warna biru itu bergerak ke dalam. Ya, jadi arah efek daripada si gen tersebut gitu ya. Nah, ini menariknya lagi bahwa gen-gen ini ternyata ya bukan hanya melibatkan bagaimana ekspresi dari atau ekspresi gen itu tidak hanya berperan pada bentuk wajah ya, ternyata berkaitan juga dengan tangan, berkaitan juga dengan ekstremitas lainnya gitu ya. Nah ini yang sebetulnya semakin menyulitkan kita untuk menentukan apakah gen seseorang itu bisa kita pastikan bentuk wajahnya bakalan seperti ini gitu ya. Karena tadi sifatnya adalah poligenik dan ini sangat kompleks sekali ya. Sesuai dengan pertanyaan kita, ini ada satu pertanyaan, apakah lantas kalau kita tahu DNA seseorang gitu ya, apakah kita bisa mengkonstruk atau merekonstruksi wajahnya gitu ya berdasarkan catatan di dalam DNA tersebut ya. Dan kalau kita ingat kembali tadi paparan saya yang di awal ya bahwa ini adalah hasil evolusi yang panjang, kemudian tadi bahwa apa yang terekspresikan di wajah juga terekspresikan pada bagian tubuh yang lain ya, terutama tangan, ekstremitas gitu ya, pada limf, pada tungkai-tungkai. Kemudian ini menandakan bahwa nggak semudah itu gitu ya, kita melakukan riset yang terkait dengan genetik untuk mengetahui bentuk wajah seseorang ya. Ini juga yang menjadi kesulitan saya kemarin Bu Nunus sewaktu waktu mengambil topik ini ya. Bagaimana saya bisa mengaitkan bentuk wajah dengan apa yang tertera pada variasi genetiknya gitu ya. Jadi
agak stuck tuh di situ. Tapi alhamdulillah selesai. Jadi memang nggak bisa kita kaitkan gitu ya dengan serta merta gitu ya, karena itu ini aja udah 8.000 orang sampelnya masih belum jelas gitu ya, belum clear sama sekali tentang informasi genetik dari bentuk wajah. Nah, dengan demikian untuk menempatkan pernyataan itu dalam konteksnya, tadi ada 130 wilayah genetik ya, region ya, hanya menjelaskan ternyata hanya kurang dari 10% ya, kurang dari 10% variasi bentuk wajah yang bisa disandikan atau ditentukan oleh 130 region tadi ya. Bahkan jika kita memahami semua gen yang terlibat dalam penampilan wajah, maka prediksi masih akan menjadi tantangan yang sangat besar ya ke depan terkait dengan informasi genetik wajah ini. Hal ini karena ciri-ciri kompleks seperti bentuk wajah tidak hanya ditentukan hanya dengan menjumlahkan efek-efek dari sekumpulan gen-gen tadi, gitu ya. Di bagian mana terjadi mutasi dan sebagainya ya, tidak seperti itu. Ada interaksi gen di situ dan sebagainya. Nah, ini yang menambah kompleksitas daripada bagaimana variasi bentuk wajah pada suatu kelompok atau pada suatu individu ya. Fitur wajah itu dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya faktor biologis ya, tapi juga faktor non biologis tadi seperti makanan ya, kemudian trauma ya. Bahkan kita tidak tahu apakah orang tersebut pernah mendapatkan pembedahan misalnya gitu ya pada bagian wajahnya ya. Kemudian kekuatan biomekaniknya misalnya dia sering tertawanya seperti apa ya. Kemudian dia sering mengalami trauma misalnya kesedihan yang mendalam gitu ya selama bertahun-tahun selalu KDRT misalnya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan tekstur mungkin bisa menjadi berubah gitu ya, kontur juga bisa menjadi berubah gitu ya. Dan itu faktor yang bisa menentukan bagaimana bentuk wajah seseorang. Nah, ini makanya menarik ya, bagaimana persepsi etnis misalnya gitu ya terhadap hal-hal yang bersifat humoris, hal-hal yang bersifat traumatik misalnya gitu ya, atau hal-hal yang bersifat menakutkan ya. Bagaimana persepsi setiap etnis itu menarik, apalagi Indonesia banyak sekali jenis etnisnya ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bicara tentang etnis ya memang lahan riset yang sangat luar biasa ya untuk mengetahui dari satu aspek saja tentang wajah ya. Apakah wajah bisa dijadikan identitas kelompok ya. Nah, tadi hasil yang 8.000 orang tadi mendapatkan satu kesimpulan yang cukup menarik bahwa hidung kita ya, mau kita suka dengan hidung kita atau tidak kita suka dengan hidung kita, ternyata adalah bagian wajah yang paling dipengaruhi oleh gen kita ya, gen yang diberikan oleh orang tua kita. Mungkin tidak juga mengherankan ya jika area seperti pipi atau dentisi dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh faktor gaya hidup ya, seperti makanan tadi ya, pola makan, cara tertawa dan sebagainya ya. Nah, itu justru menunjukkan asosiasi genetik yang paling sedikit ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan gen itu yang paling banyak variasinya gitu ya. Beberapa gen memiliki efek yang sangat terlokalisasi dan mempengaruhi bagian wajah yang sangat spesifik, sementara yang lain ya, gen-gen yang lain itu memiliki efek yang lebih luas dan melibatkan banyak bagian ya. Sebagian besar gen ini terlibat dalam proses perkembangan dasar. Tadi saya katakan ada yang berkaitan dengan pembentukan tulang di bagian tubuh yang lain misalnya gitu ya. Sehingga seringkali ya gen yang sama itu terlibat dalam sindrom langka ya, dan kemungkinan juga bisa menimbulkan nampaknya anomali pada wajahnya ya, seperti misalnya bibir sumbing ya, bisa saja berkaitan dengan intelijensi yang lebih kecil gitu, lebih rendah gitu ya daripada orang yang tidak memiliki bibir sumbing ya. Itu yang menandakan bahwa kompleksitas gen ya tidak hanya terekspresi pada wajah tetapi juga pada
anggota tubuh yang lain, ya. Sehingga kemungkinan efek tumpang tindih yang tinggi ini ya antara gen yang terlibat dalam perkembangan wajah dengan anggota tubuh yang lain ini bisa memberikan petunjuk penting juga mengapa banyak sindrom genetik juga dicirikan dengan malformasi pada anggota tubuh tersebut dengan wajahnya gitu ya. Seperti misalnya sindrom Down ya, wajahnya berbeda, tangannya juga berbeda ya. Karena gen-gen itu tadi terekspresi pada dua bagian atau lebih ya. Ini juga yang menarik ya, ada juga yang menemukan bahwa anomali pada wajah ternyata bisa kita kaitkan juga dengan kanker ya, terutama kanker yang sifatnya pediatrik atau kanker bawaan pada anak ya. Anak-anak yang mengidap kanker pediatrik ini punya fitur wajah yang khas ya, ada banyak riset yang mengungkap hal tersebut. Ada satu riset yang menarik tadi ya, yang kalau tadi yang 8.000 orang, kalau yang ini yang Pultov dan kawan-kawan ya, ternyata kalau penelitian ini menggunakan dua kelompok ras, Asia dengan Kaukasia ya. Dia menukar-nukar bagian wajahnya ya, dan rater atau yang menilai itu diminta untuk mengecek bukan mengecek, menilai wajah yang tadi bagian-bagiannya ditukar ya, itu pas nggak dengan ras sesungguhnya dari si orang tersebut gitu ya. Ada hasilnya bahwa tekstur mata ya dan wajah adalah dua fitur yang paling ampuh dalam memberikan penetapan ras yang tepat gitu ya. Dengan kata lain bagian mata dengan tekstur wajah itu bisa kita gunakan sebagai penciri dari kelompok ya, penciri dari kelompok atau ras. Nah, bagaimana dengan perbandingan etnis dalam satu wilayah? Apakah terdapat cukup pendorong yang menyebabkan timbulnya perbedaan antar wajah pada etnis berbeda? Nah, ini tentu saja cukup menarik ya, karena seringkali kita pun juga memberikan persepsi tertentu terkait wajah seseorang yang dikaitkan dengan keetnisannya. Misalnya orang Sunda kayak gini wajahnya, orang Jawa kayak gini wajahnya dan sebagainya. Ya, seolah-olah kita paling mengenal gitu ya identitas keetnisan berdasarkan wajah-wajah mereka. Tapi ini juga yang menggelitik saya ya untuk mempelajari tentang wajah yang ada di Indonesia. Oke, mudah-mudahan nanti setelah ini ada juga yang mau mau riset ya tentang wajah pada etnis di Indonesia ini. Ya, kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan etnis ya, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana studi wajah di Indonesia, ternyata topik ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Nunus, sedikit sekali yang mau mengkajinya ya. Topik ini belum begitu banyak dikaji. Nah, ini hasil googling saya semalam ya. Publikasi-publikasi yang mengungkap variasi wajah pada etnis-etnis yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia punya 1.340. Sensus etnis di Indonesia terakhir itu tahun 2010 ya. Diperoleh ada 300 kelompok katanya ya. Kelompok-kelompok tertentu itu punya subetnis yang sangat banyak seperti Dayak itu ada 500-an subetnis ya. Kemudian di Papua juga banyak sekali ya. Kita tahu kondisinya yang hilly ya atau berbukit-bukit itu memungkinkan jarak antar kampung ke kampung itu berjauhan ya, sehingga interaksi antar mereka pun juga minim dan bisa menghasilkan adaptasi yang khas gitu ya untuk setiap kampung ya. Begitu pula pada Dayak ya, meskipun wilayahnya berdekatan tapi bahasa yang mereka gunakan itu sangat berbeda ya. Dan itu tekanan bahasa dialek itu juga bisa memberikan pengaruh gitu ya, pengaruh kepada bagaimana cara orang tadi berbicara gitu ya, tekanan-tekanan otot pada wajah ya, karena wajah itu kan bukan hanya tentang tulang gitu ya, bukan hanya tentang tulang tetapi juga jaringan lunak yang ada di
Oke, nah ini hasil googling semalam saya tidak menemukan lebih dari 10 Bu Nunus riset yang meneliti tentang wajah pada etnis di Indonesia ya. Setidaknya yang bisa diakses ya, yang ada di internet atau mungkin tambahannya ada yang di skripsi-skripsi yang mungkin disimpannya hanya di repositori universitasnya ya. Jadi kalau ditambah 10 lagi mungkin hanya sekitar 20-an ya. Jadi sangat terbuka luas gitu ya kalau teman-teman mau penelitian tentang wajah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang orang Sundanya. Oke. Ada yang tahu lagunya Panon Hideng? Bu Nunus pasti tahu. Suara Bu Nunus kan enak suaranya. Jadi boleh nanti rekamannya. Nah, oke, dari tadi langka ya, topik kajian ini langka untuk wajah manusia Indonesia. Makanya saya memberanikan diri meskipun saya tidak punya basic tentang informatika, saya tidak punya basic tentang digital transforming dan sebagainya ya. Tapi ini sangat menarik ya dan masih sangat langka lah gitu ya penelitian ini di Indonesia. Oke, etnis yang saya ambil adalah orang Sunda dengan penyebaran sampel mulai dari bagian paling barat Pulau Jawa ya hingga perbatasan dengan Jawa Tengah. Ya, kita tahu daerah Cilacap, kemudian Cirebon ya, meskipun Cirebon itu ada dua keetnisan ya, pengakuan etnis, ada yang mengaku sebagai etnis Jawa, ada yang mengaku sebagai etnis Sunda ya. Jadi saya ambil mulai dari bagian paling barat sampai ke perbatasan dengan Jawa Tengah ya. Kita tahu bahwa Pulau Jawa bagian barat ini merupakan daerah penyebaran orang Sunda yang utama ya. Tidak menutup kemungkinan sebetulnya saya mengambil yang ada di Kalimantan gitu ya, seperti saya sekarang ada mencelok ke sono gitu ya. Kemudian di Sumatera dan sebagainya. Tapi untuk tahap awal saya melihat kenapa harus di Jawa Barat karena ini adalah wilayah geografis yang utama ya. Jadi kita perlu tahu dulu di lingkungan aslinya gitu ya. Nah, pemilihan etnis juga dikarenakan karena disebabkan karena ada budaya yang menarik tentang orang Sunda dan pandangan etnis lain tadi ya, persepsi tadi ya. Persepsi etnis lain terkait wajah orang Sunda ya. Kalau Anda tahu lagu Panon Hideng ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah orang Betawi ya, meskipun dalam riset saya di waktu S2 kemarin orang Betawi itu erat sekali kekerabatannya secara genetik ya dengan orang Sunda. Bisa jadi Bang Maing pun juga sebetulnya adalah masih turunan Sunda ya, Bung Ismail Marzuki ini ya. Beliau yang menciptakan lagu Panon Hideng ya. Di sini bisa kelihatan bahwa persepsi seseorang tentang wanita Sunda, perempuan Sunda ya, dijabarkan dalam lagu ini ya, matanya hitam, kemudian warna kulitnya kuning langsat dan sebagainya ya. Itu juga menjadi dasar kenapa saya mengambil etnis Sunda sebagai objek kajian ya. Oke, mohon maaf kalau tidak terlihat tulisannya, nanti saya bagikan slide-nya. Nah ini kalau kita studi literatur, apa sih pertimbangan teoritis dari pentingnya penelitian tentang variasi wajah? Kalau Anda kemarin aja misalnya ya, kita memakai masker, ya, memakai masker itu pas nggak sih dengan wajah kita, ya? Banyak riset-riset yang terkait dengan bagian tubuh itu erat kaitannya dengan apa yang kita pakai. Misalnya tadi masker, kemudian baik masker yang untuk kemarin kita pandemi gitu ya, atau masker misalnya Anda mau maskeran pakai apa yang produk kecantikan Korea dan sebagainya ya, posisi mata dan sebagainya, hidung dan sebagainya, ini mah kebesaran gitu ya misalnya ya, itu ya karena kita mungkin tidak punya biometri yang pas gitu ya untuk orang Indonesia. Nah ini sebetulnya menjadi salah satu pendorong kita untuk melakukan riset-riset terkait dengan bagian-bagian tubuh pada manusia ya, termasuk pada wajah ini ya.
Wajah merupakan tadi stimulus pertama, ya kan? Stimulus penting, visual, ya, stimulusnya visual, ya, yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oh ini Bu Nunus, oh ini Agung, oh ini Devi dan sebagainya. Karena kita mengenali wajah, ya, itu menurut Goldstein tahun 1983. Kemudian bentuk wajah juga merupakan fenotipe yang paling terlihat pada manusia yang secara unik mengidentifikasi setiap individu. Ya, ini ada tai lalatnya, ini hidungnya begini, ini, nah itu, ya, identifying gitu ya, mengidentifikasi individu dengan cepat, ya, bahkan lebih cepat daripada alat biometri kali ya, kita langsung bisa mengenali wajah seseorang. Kemudian struktur tulang tengkorak, variasi kompleks pada jaringan lunak, dan warna kulit itu juga semuanya mempengaruhi bentuk wajah dan bagaimana orang lain memandangnya. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah persepsi. Ya, itu banyak yang sudah meneliti hal ini dan ilmu ini sudah dari tahun 1966 nih ya sampai sekarang masih belum banyak kita bisa mendapatkan penjelasan yang mendalam sekali tentang wajah ini. Nah, yang terakhir tadi kaitannya dengan identifikasi etnis, ya, karakteristik morfologi yang dapat dirasakan berbeda dalam budaya yang berbeda, ya. Oke. Nah, terkait dengan biologi evolusioner, ya, karena tadi kita mendapatkan wajah ini pun juga merupakan hasil perjalanan evolusioner yang sangat panjang, 4 juta tahun, ya. Jika dikaitkan dengan biologi evolusioner, maka kita bisa melihat setidaknya ada 3 aspek yang bisa kita pelajari dalam variasi bentuk wajah, yaitu bilateral simetri. Kita tahu kita adalah chordata yang bilateral simetri, ya. Kemudian Anda bisa juga mempelajarinya melalui averageness, ya, wajah rata-rata misalnya gitu ya. Kemudian attractiveness. Nah ini penting ya, attractiveness karena bisa dikaitkan dengan mating misalnya ya, social mating untuk reproduksi atau untuk kedekatan sosial dan sebagainya. Ya biasanya kita melihatnya dari attractiveness, dari kemenarikan. Ya. Misalnya beberapa penelitian menyatakan bahwa wajah rata-rata dan bilateral simetris ya itu menunjukkan stabilitas perkembangan dan heterozigositas, maka bisa menandakan aspek kualitas pasangan ya seperti kesehatan, resistensi yang diwariskan terhadap penyakit. Ya biasanya kita kalau ada wajah yang kurang simetris misalnya gitu ya, mungkin rahangnya sedikit ke depan gitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya cameh gitu ya. Apakah itu ada kaitannya dengan lebih menurunnya misalnya potensi dia untuk mendapatkan pasangan dan sebagainya. Nah, itu bisa dikaitkan ya. Jadi bisa dikaitkan dengan stabilitas dari seksual seseorang gitu ya. Kemudian Guriero ya menyatakan bahwa aspek morfogenetik dari dimorfisme seksual wajah juga dikendalikan oleh hormon seksual ya yang efeknya diaktifkan selama masa pubertas nih. Hal ini mendukung pendapat sebelumnya bahwa kadar hormon seks yang tinggi pada masa pubertas itu bisa dikorelasikan dengan sifat maskulin atau feminin yang tinggi. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan kompetensi imunologi. Namun, hasil penelitian terbaru dari Zaidi dan kawan-kawan ini ternyata menolak pernyataan tersebut, gitu ya, pendapat tersebut, karena ternyata maskulinitas wajah itu tidak mencerminkan imunokompetensi, ya, yang diukur dengan heterozigositas male histocompatibility pada manusia, MHC pada manusia, ya. Nah, konsep yang ketiga yaitu bahwa daya tarik tadi attractiveness ya pada wajah juga dapat dipahami sebagai produk sekunder dari pemrosesan informasi oleh otak si penerima ya. Ini persepsi seseorang tanpa harus dikorelasikan dengan tadi apakah dia calon pasangan yang baik, punya gen-gen yang bagus misalnya gitu ya karena nampak maskulin dan sebagainya itu netral gitu ya. Kita melihatnya secara netral hanya sebagai persepsi saja. Oke.
balik lagi ke variasi wajah orang Sunda, ya. Kalau kita ingat kembali dasar terkait dengan variasi, variasi morfologi, variasi apapun gitu ya, yang terkait dengan karakteristik organisme, maka ada satu hal yang pasti bahwa variasi itu bersifat menguntungkan bagi spesies apapun, ya, bagi populasi, ya, karena memungkinkan beberapa individu itu untuk bisa beradaptasi lebih baik, ya, dengan perubahan lingkungan, ya. Jadi tidak semuanya kalau misalnya ada satu penyakit yang menyerang satu jenis varian tertentu, maka varian lain yang berbeda, ya, itu bisa lebih lestari, gitu ya, bisa tahan terhadap ancaman tersebut, ya. Nah, dengan kata lain, kelangsungan hidup dari populasi juga bisa menjadi lebih tinggi, ya. Maka semakin besar variasi dalam suatu spesies, semakin tinggi pula kemampuan bertahan hidup dari spesies tersebut atau populasi tersebut. Nah, ini yang saya ingin lihat dari orang Sunda, wajah orang Sunda, ya. Kita tahu bahwa orang Sunda itu populasinya besar, ada sekitar 36 juta kalau berdasarkan hasil sensus yang 2010 kemarin, ya. Dan saya nggak tahu nih kalau dikurangi dengan yang pandemi kemarin jadinya jatuhnya berapa gitu ya yang berkurang. Tapi kan setelah berkurang ada kelahiran baru ya, jadi mungkin Kelahirannya kayaknya cukup banyak juga. balik lagi gitu ya si populasinya balik lagi. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang tools-nya, ya, alatnya untuk mengamati morfometri ini. Tentu kita perlu alat perekam dan metode yang tepat, ya, untuk mengamati bentuk wajah pada manusia atau pada organisme apapun, ya. Misalnya ini di sini ada gambar ikan, ya, sederhana sekali, gitu ya. Kita tinggal mentransfer bentuk ikan ini, gitu ya, ke dalam sebuah alat, ya. Metode yang umum sekali digunakan adalah geometrik morfometrik, ya. Ini adalah karena semua bagian tubuh makhluk hidup itu mengandung konsep bentuk, kan ya. Dan geometri kalau kita kembalikan lagi ke definisinya adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan bentuk, ya, atau ruang. Nah, geometrik morfometrik karena ada kata morfometriknya di situ tentu berkaitan dengan morfologi, ukuran-ukuran dari bagian tubuh, gitu ya. Ini adalah metode yang tepat untuk menganalisis bentuk yang dimiliki oleh organisme. Nah, dalam penelitian ini, wajah yang ingin kita kaji, kita letakkan pada sebuah lempeng, makanya saya gabungkan dengan thin plate spline, ya. Jadi plate, ada lempeng gitu ya. Yang kemudian lempeng itu kita cetak sedemikian rupa hingga mengikuti titik atau kontur pada wajah kita, ya, sesuai dengan jumlah landmark. Kalau di sini ada pada ikan ini ada berapa nih? Ada 16, ya, ada 16 titik, ya, sesuai dengan yang kita mau yang mau kita transformasikan, gitu ya, yang mau kita ciptakan gitu ya, landmark itu pada lempeng tadi, ya. Jadi ada ada TPS nama programnya, ya. Ini tersedia gratis, saya nggak tahu versi berapa sekarang, udah lama sekali rasanya saya menyentuh barang ini. Mudah-mudahan masih ada dan ini gratis ya, bisa diakses dengan dengan mudah gitu. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan titik landmark, ya, kita bisa tandai sebanyak yang kita mau, ya, atau yang kita bisa melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya berapa titik landmark yang bisa kita gunakan untuk menandai wajahnya, ya. Kemudian semakin banyak tentu saja akan semakin menyerupai aslinya, ya. Hasil deformasi yang akan kita dapatkan nanti itu akan semakin menyerupai bentuk wajah tersebut, gitu ya. Akan tetapi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa beberapa titik bisa jadi tidak memberikan makna apapun terkait variasi. Jadi pemilihan jenis dan jumlah landmark juga bisa jadi ada batasnya gitu ya, nggak bisa semua dititikin nanti pusing nanti nitikinnya ya, digitasinya nanti pusing ya.
harus yang bagian-bagian yang memang mudah untuk diidentifikasi dan peluang untuk dari satu individu ke individu yang lainnya ya itu tidak akan bergeser banyak karena itu nanti akan menyebabkan bias yang sangat tinggi ya kalau kita tidak melakukan digitasi yang pas untuk semua orang ya. Oke, ini bukunya, ini buku kuningnya ya. Ada Bookstein, ini orang pintar banget ya. Jadi ini jadi kitabnya orang-orang yang belajar tentang geometrik, morfometrik. Nah, ini yang saya gunakan ada 30 berapa ini? 36 landmark pada wajah bagian depan ya, wajah depan. Kemudian ada 24 titik pada wajah samping ya. Anda bisa kalau mau penelitian seperti ini Anda minta izin dulu tapi ya. Ini untuk wajah orang yang kita titikin itu kemudian kita akan publikasikan ini harus ada info konsennya juga bahwa wajah yang bersangkutan itu akan disematkan dalam artikel yang dipublikasikan oleh kita ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Oke, titik-titik ini bahasanya pakai yang morfologi ya, superciliar, palpebral dan sebagainya, nasal dan sebagainya ya. Kita kenalan dulu lah dengan istilah-istilah ini. Oke, ini hasilnya. Ini adalah wajah konsensus atau wajah rata-rata orang Sunda ya, nampak depan dan nampak samping. Oke. Ada yang bisa bilang ini cantik atau ganteng? Enggak ya. Biasa aja ya. Ini wajah imajiner ya, bukan wajah asli karena hasil konsensus atau rata-rata dari 175 perempuan Sunda murni ya dan 150 laki-laki murni ya Sunda juga. Ya, murni Sunda. Nah, ini yang agak tricky ya dalam menentukan identitas etnisnya nih ya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pengenalan etnis ya seringkali kabur akibat tingginya perkawinan campuran misalnya ya. Perkawinan campuran sehingga si anak nanti etnisnya apa nih gitu ya. Dia ngaku Sunda, Sundanya padahal sepotong doang gitu ya atau sebelah doang. Nah, dari ibunya doang atau dari ayahnya doang. Kemudian hal yang tricky lainnya adalah karena pengalaman ingatan ya, batasan ingatan dari seseorang serta pengalaman seseorang terkait dengan leluhurnya ya, misalnya dia dibesarkan di luar dari daerah geografis leluhurnya, bisa jadi dia nggak kenal siapa itu neneknya, buyutnya dan sebagainya ya. Jadi ini agak tricky, maka jumlah sampelnya pun juga seringkali nggak bisa sebanyak yang kita mau gitu ya, meskipun pada saat itu saya mendapatkan 300-an ya, tapi yang tereksklud juga cukup banyak ya. Nah, ini pelacakan etnis mungkin hanya bisa dilakukan pengalaman saya hingga 3 generasi saja atau bisa jadi hanya 2 gitu ya. Nah, itu tidak bisa dipaksakan. Ini hasilnya ada 5 ya, 5 variasi wajah bagian depan pada orang Sunda ya. Gimana bacanya? Nah ini, gimana bacanya? Tentu saja tadi kita sudah berkenalan dengan landmarknya ya. Berkenalan dengan landmarknya dan kalau Anda lihat gridnya ini ya itu tidak lurus semua ya, ada tendensi untuk mengarah ke depan ya, posterior atau anterior gitu ya. Ada yang mengarah ke atas atau yang ke bawah gitu ya. Nah, ini yang kita sematkan dalam hasil analisis kita ya. Pergerakan daripada gridnya ini yang bisa memberikan kesan ya, misalnya hidungnya pesek ya, hidungnya kurang mancung dan sebagainya, dagunya pendek, lebar dahinya lebih rendah dan sebagainya antara satu varian dengan varian yang lain ya. Jadi hasil deformasi ini kemudian kita kita jabarkan gitu ya. Kita bisa mengamati perbedaan pada masing-masing bentuk wajah melalui pergerakan gridnya ya, yang yang nampak pada hasil ya. Misalnya wajah tipe A nih. Kok tipe A? Tipe pertama ya, tipe 1 ya. Ini dahinya sempit, mana tipe 1? Ini ya, tipe 1 dahinya sempit,
yang diperlihatkan dengan nih pergerakannya ke dalam, ya, pergerakannya ke dalam antara trikion dan glabella. Oke, nah ini kemudian wajahnya lebar, dilihat dari titik B zigomatik, ini titik zigomatiknya, ya, B karena dia dua kiri dan kanan, ya, itu nampak geraknya keluar, gitu ya. Ini menandakan bahwa wajahnya itu lebar, gitu, ya. Kemudian hidung kurang mancung, terlihat dari grid ini, ya, grid ini bergeraknya ke sini, gitu ya. Itu menandakan bahwa hidungnya agak pesek, gitu ya, tidak terlalu mancung, tidak terlalu mancung. Kalau gerak gridnya ke bagian bawah atau seperti mengarah ke depan, ya, maka kita bisa katakan hidungnya terlihat mancung, gitu, ya. Nah ini kemudian rahangnya lebar, ya, ini rahangnya lebar, ya. Kemudian apa namanya dagu, apa sih ini dagu ya, dagunya juga terlihat pendek, ya. Ini arah gridnya mengarah ke atas. Nah ini, yang ini. Nah ini cara kita melihat perbedaan pada setiap variasi wajah. Ya, jadi kita lihat dari pergerakan gridnya ini mengarah kemana ya, posterior, anterior, ke dalam, keluar, ya. Itu kita jabarkan berdasarkan titik-titik landmark tadi. Makanya jangan terlalu banyak juga landmark yang kita pilih yang penting aja gitu ya, yang bisa menandakan bahwa oh ada perbedaan antar etnis, oh ada perbedaan antar individu. Kalau terlalu banyak malah jadinya pusing gitu ya. Kemudian untuk wajah laki-laki, aduh mudah-mudahan belum habis waktunya nih. Untuk wajah laki-laki ini saya nemuin ada 4 ya, 4 wajah, bentuk wajah, ya, 4 variasi. Kita bisa lihat bahwa tipe apa ini, tipe A ya, yang paling tipe A misalnya gitu ya, dahinya relatif sempit, ya, yang ini, ya. Kemudian wajahnya tidak terlalu lebar. Ini sama dilihat dari zigomatiknya, ya, relatif ke dalam. Makanya terlihat lebih sempit gitu, ya. Hidungnya kurang mancung tadi ya, sama terlihat dari pergerakan pronasalnya, ya, pronasalnya ke arah posterior, ya. Rahangnya tidak terlalu lebar, terlihat dari pergerakan bigonionnya ke dalam, ya, ke bagian dalam. Kemudian serta pergerakan nationnya ke arah posterior memperlihatkan dagu yang terlihat lebih pendek ini, ya, ke posterior sehingga dagunya nampak lebih pendek. Nah, secara keseluruhan bentuk wajah seperti ini kita sebut oval. Nah, seperti itu, ya. Ini pada wajah depan laki-laki Sunda, ya. Nah, wajah samping juga bisa berbeda ya. Apa namanya, kesannya ya. Saya mendapatkan 5 varian wajah samping ya, sama. Anda bisa melihat dari pergerakan gridnya ya, untuk menandakan dia hidung mancung dan sebagainya ya. Anda juga bisa selain tadi mengkaji bentuk wajah ya secara morfologi, Anda juga bisa melihatnya dari jumlah persentasenya ya. Nah, ini mungkin nanti yang bisa dikaitkan dengan persepsi ya. Misalnya orang Sunda tuh kayak gini, 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 gitu ya. Kita bisa lihat dari persentasenya. Mana nih yang paling banyak persentasenya itu bisa kita kaitkan dengan apa namanya dengan oh orang Sunda yang kayak gini, gitu ya. Bentuk wajahnya seperti ini, hidungnya pesek dan sebagainya, misalnya gitu ya. Dilihat dari persentase tadi, ya. Misalnya tipe 1 di sini hidungnya terlihat agak mancung, kemudian tipe 3 ya. Sebentar. Tipe 3 ini hidungnya kurang mancung. Nah, gitu ya. Yang ini agak mancung, yang ini kurang mancung gitu ya. Jadi kita bisa melihat variasi bentuk wajah seperti ini. Nah, kalau kita sudah punya varian-varian seperti ini, sebetulnya ini sangat menguntungkan bagi orang yang pengen bikin usaha misalnya masker wajah gitu ya. Nah, ini bisa dilihat apa rata-ratanya ya. Cuman sampai sekarang nggak ada tuh yang ngontak saya, Bu Nunus.
terkait dengan wajah rata-rata tadi, pada bisa dipakai ya untuk Bisa banget sebetulnya untuk bikin masker, produk-produk. iya, produk-produk kecantikan biasanya mestinya bisa dipakai ya. Jangan pakai lagi dari Korea karena wajahnya berbeda. Nggak pas. Nggak pas. Iya. Kemudian ini yang wajah laki-laki sama kita saya dapatkan juga 5 varian ya, 5 varian tipe A, C dan E. Ini nampaknya punya presentasi yang tertinggi. Ada yang mirip Raffi Ahmad nggak nih di sini dari varian-varian ini ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini pun bisa jadi persepsi ya, persepsi seseorang dalam menilai wajah laki-laki orang Sunda ya. Nah, terkait dengan persepsi ini, kita bisa kaitkan juga dengan aspek psikologis. Ya, aspek psikologis wajah bisa jadi topik kajian lain dari wajah ini. Ya, seperti tadi ya, misalnya humoris, katanya orang Sunda itu humoris, senang tawa dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ramah dan sebagainya, wajahnya tidak agresi kali ya. Nah, itu menarik sekali untuk jadi topik kajian dalam riset biologi manusia seperti ini. Ya. Misalnya sikap agresi pada suatu kelompok atau mungkin hal-hal lain ya seperti emotional cues ya yang ditunjukkan oleh seseorang. Oke, dikit lagi ya Bu Nunus. Ini silakan dibaca ya kalau ada yang mau tertarik dengan tadi jabaran morfologisnya ya dari masing-masing varian ya ada publikasi saya terkait dengan variasi bentuk wajah orang Sunda yang ada di Jawa Barat. Kemudian apa sih yang bisa kita simpulkan dari wajah orang Sunda ini? Variasi wajah orang Sunda ya antara laki-laki dan perempuan itu nampaknya lebih banyak ya atau cukup tinggi ya dalam penelitian ini ya. Jumlah variasi wajah pada orang Sunda ditemukan lebih banyak dibandingkan yang ditemukan pada etnis lain yang tadi ya yang sudah pernah dipublikasikan juga ya di Indonesia. Misalnya pada suku Arfak itu hanya ditemukan 4 variasi wajah samping ya karena wajah depannya enggak. Wajah sampingnya hanya 4. Tadi kita dapatkan ada 5 ya pada orang Sunda. Bahkan mungkin etnis-etnis lain ya, tapi saya lihat skopnya kecil ya karena mencakup desa misalnya gitu atau orang Jawa tapi di Bengkulu misalnya gitu, orang Bali tapi di Bengkulu gitu ya. Itu tidak mencakup populasi secara utuh ya. Kalau ini kan dari bagian barat Jawa sampai ke perbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi cakupan sampelnya mungkin lebih banyak ya, sehingga variasi yang ditemukannya pun juga lebih besar ya. Jadi berkaitan dengan jumlah sampel yang digunakan atau cakupan wilayah yang lebih luas, kita bisa mengamati secara holistik gitu ya, bagaimana sebetulnya variasi yang terbentuk ya. Kita tahu bahwa pola perkawinan suatu kelompok bisa jadi menentukan variasi wajah ini juga ya sedikit atau banyaknya. Kalau misalnya satu desa biasanya kan itu ada tantenya, ada emangnya, ada siapanya di situ kan dalam desa yang sama. Mungkin saja bentuk wajahnya juga akan diwariskan dalam kerabat dekat tadi sehingga variannya bisa jadi lebih sedikit ya. Cakupan wilayah yang sempit akan berpeluang tingkat kekerabatan yang lebih dekat ya sehingga variasi wajah bisa jadi lebih sedikit ditemukan ya. Kemudian semakin beragam pola kekerabatan maka potensi variasi wajah bisa lebih banyak. Nah, setiap wajah tadi ada bagian-bagian yang tentu saja menunjukkan kesamaan ya, menunjukkan kesamaan dan ketidaksamaan ya antara satu varian dengan varian yang lain. Efek ini bisa jadi terjadi karena dihasilkan dari kekuatan seleksi evolusioner yang berbeda ya. Jadi perbedaan tadi karena tekanannya berbeda. Persamaan karena tekanannya yang sama juga gitu ya. Jadi kita manusia pun juga mendapatkan seleksi ya dari lingkungan ya. Nah, ini tadi seperti misalnya cara kita tertawa bersama ya itu kita menghabiskan waktu selalu tertawa bersama-sama misalnya. Sehingga pergerakan otot pada saat tertawa gitu ya itu
ada satu penelitian yang mengungkapkan kenapa suami dengan istri itu nampak mirip gitu ya satu sama lain. Ternyata dikaitkan dengan mereka menghabiskan waktu untuk tertawa, untuk sedih dan sebagainya itu dalam jangka waktu yang intensitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan orang lain. Makanya mereka nampak seperti mirip gitu ya. Bukan karena mereka kerabat dekat ya, tapi karena mereka menghabiskan waktu bersama-sama, garis wajah yang terbentuk ya, garis wajah yang terbentuk karena kebersamaan tadi itu yang menyebabkan mereka nampak mirip satu sama lain gitu ya. Itu kalau kita kaitkan dengan evolusi mungkin evolusi paralel gitu ya atau konvergen gitu ya, silakan ya. Anda bisa mengaitkan dengan istilah-istilah yang lebih lebih ilmiah gitu ya, bukan menghabiskan waktu bersama dalam publikasi kayaknya lucu ya Bu kalau kita menuliskan seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya ceritakan tentang orang Sunda. Mudah-mudahan tertarik untuk riset dengan Bu Nunus ya, silahkan. Saya cukupkan. Mudah-mudahan ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh nanti chat saya atau